Himawan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini kan mendapatkan mandat nih Pak untuk menjalankan program strategis nasional reforma agraria. Lalu apa saja nih Pak rencana kerja yang disiapkan terkait hal tersebut? Ya, terima kasih. Program reforma agraria merupakan program strategis nasional pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi yang sudah sejak 2015 ya, dijalankan dengan sangat baik. Kalau kita bandingkan sebenarnya program reforma agraria dari tahun 60 sampai dengan ke tahun 2015 itu mungkin baru berjalan dengan berapa puluh tahun, redistribusi pembagian atau redistribusi aset tanah rakyat dan sebagainya itu baru berjalan sangat sedikit, artinya hanya sekitar 2.700.000. Nah, sekarang dalam 7 tahun itu juga hampir sama dengan angka sekitar 2.500.000. Artinya progres sangat. Sebenarnya tujuannya apa untuk melakukan program reforma agraria? Adalah program penataan kembali sumber daya agraria dari aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan juga penguasaan yang ada yang harus ditata ulang kembali agar terjadi keadilan pertanahan atau ekonomi berkeadilan. Nah, bagaimana program itu dilanjutkan dan tentunya kita memiliki payung dalam Perpres 86 tahun 2001 dan kita susun rencana kerjanya dan ada 9 juta program yang akan diselesaikan dalam rangka reforma agraria, baik redistribusi asetnya maupun pemberdayaan dari setelah pemberian legalisasi aset tersebut. Dan ini juga harus berkolaborasi dengan berbagai kementerian seperti KLHK, Kemendagri, pemerintah daerah sehingga di dalam payung gugus tugas reforma agraria. Nah, ini suatu tujuan yang mulia dan kita harapkan akan membuat masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kepemilikan tanah, terhadap pemanfaatan tanah dapat difasilitasi. Tentunya tidak hanya memberikan bentuk legalisasi asetnya atau redistribusinya, tetapi harus dipikirkan bagaimana pemberdayaannya, bagaimana agar masyarakat tersebut bisa diberdayakan sehingga memiliki kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi Gini rasio yang cukup timpang, dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya langkah-langkah yang saat ini setiap tahun kita memiliki target dan kita kolaborasi baik tanah yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat untuk dilegalisasi maupun tanah dari XX, tanah terlantar, tanah HGU yang berakhir, yang tidak diperpanjang, yang diterlantarkan, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, tanah pelepasan kawasan hutan. Nah, ini kita perhatikan karena kita tahu persis tanah merupakan limited resources dan penduduk kita cukup banyak yang belum mendapatkan kesempatan untuk akses tersebut. Oke. Itu sebenarnya sih Mbak Sasa, jadi itu langkah-langkah yang kita Iya, siapkan. dengan 9 juta program yang akan diselesaikan, kemudian juga kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, sebetulnya apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR BPN untuk mendorong reforma agraria ini? Baik, karena tanah memang suatu limited resources dan harga tanah semakin lama semakin mahal. Jadi kelangkaan akan terhadap penduduk jumlah makin bertambah. Inilah yang juga memang tidaklah mudah. Kalau kita lihat di sisi di Jawa saja, Jawa itu penduduknya banyak, subjeknya banyak, tetapi tanahnya sedikit sekali. Sulit sekali untuk bisa melakukan redistribusi ataupun memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa diberikan tanah dan sebagainya. Tapi di sisi lain di luar Jawa itu mungkin tanahnya luas. Sementara subjeknya atau masyarakatnya sedikit. Ini juga menjadi PR yang harus menjadi kita bagaimana mengemas program reforma agraria yang sustainable, yang berkelanjutan, baik pemberian asetnya, legalisasinya, sampai terhadap pemberdayaannya. Jika perlu kita harus membantu akses ke permodalannya, teknologi, pemasaran, sehingga masyarakat akan dapat bisa sustain. Jadi jangan sampai ada beberapa negara telah menerapkan program reforma agraria, meredistribusi habis, tapi akhirnya refocusing kembali, dibeli lagi oleh pemodal, yang akhirnya masyarakat tersebut tetap menjadi masyarakat marginal, dia menjadi hanya buruh saja. Ini yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya kita harapkan program reforma agraria benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani gurem, masyarakat yang tidak mampu, yang memang memiliki keinginan untuk mengembangkan ekonominya, membangun ekonominya dengan terus memberdayakan, memanfaatkan tanah sebagai fungsi sosial, fungsi produktif. Jadi tanah harus dijadikan sebagai alat produksi, jangan
objek spekulasi, sehingga itu akan membuat tanah makin mahal. Nah inilah sebenarnya tantangan yang ada. Terus juga memang karena masalah tanah ini ada instansi yang lain, maka tentunya baik terhadap objek tanahnya, baik terhadap siapa penerima manfaat, kita harus berkolaborasi dengan kementerian yang memang membidangi hal tersebut, dan pemerintah daerah yang tahu mengenai subjek-subjek siapa yang eligible mendapatkan tanah tersebut. Itu, Mbak. Oh,